warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama aku di channel YouTube Alam Lespi. Oke teman-teman, kali ini aku mau nge-review salah satu hewan. Ini hewannya. Jadi aku mau nge-review panana. Jadi kalau misalkan kalian ada yang belum tahu nih panana itu apa, terus juga di alam liarnya kayak gimana, terus kalau misalkan dipelihara kayak gimana, pokoknya tonton terus videonya sampai selesai, oke? Kadal panana atau blue tongue skink atau juga disebut dengan kadal lidah biru yang lebih akrab ya teman-teman. Yang lebih akrab biasanya disebut kadal lidah biru atau kadal panana. Kadal ini merupakan hewan yang paling unik ya, karena seperti namanya kalian bisa lihat nih, dia memiliki lidah berwarna biru tuh kan, bisa dilihat kan. Si kadal ini memiliki lidah berwarna biru, makanya dia disebut atau dikenal dengan kadal lidah biru atau kadal panana. Nah, kalau di Papua biasanya orang-orang nyebut kadal ini tuh bukan kadal ya. Jadi di Papua tuh ada kalau nggak salah sebutannya ular berkaki. Nah, ini ditakutin banget di Papua kalau nggak salah deh. Cuman mungkin orang di sini ada orang-orang Papua gitu yang tahu tentang ular ini, bisa komen di bawah ya. Kalau di Papua nih disebutnya ular apa namanya, kadal apa, kalian bisa komen di bawah, atau bisa kasih tahu juga sama teman-teman yang lain gimana kehidupan alam liarnya yang lebih mungkin ada yang lebih tahu gitu kan. Nah, oke, jadi kadal lidah biru ini biasa ditemukan di daratan Papua ya, Papua dan juga Australia. Nah, kalau kadal lidah biru ini kehidupannya apa ya, dia tuh termasuk hewan ini terestrial. Jadi hewan ini tuh lebih banyak menghabiskan waktunya di tanah kayak gitu. Nah, coba kalian lihat nih, wow, ini banget ya, kayak kalau dilihat secara sepintas sih menyeramkan gitu. Cuma ya seperti yang kalian tahu bahwa si kadal ini benar-benar enggak berbahaya. Cuma ya kalau ada kadal yang kadal lidah birunya yang terlalu agresif ya ada juga sebenarnya. Cuma ini karena udah jinak, jadi ya beginilah, nggak terlalu ngerespon kalau misalkan dia lagi dalam keadaan genting atau dalam keadaan merasa tidak nyaman. Dia kadalnya blue tongue skink atau kadal lidah biru atau juga biasa dikenal kadal panana, merupakan kadal yang sangat unik. Kenapa unik? Ya seperti namanya, dia memiliki lidah berwarna biru. Geli banget. Nah, lidahnya warna biru ya, bisa kalian lihat nih, lidahnya berwarna biru. Nah, kadal ini banyak ditemukan di daratan Papua dan juga Australia. Kalau misalkan di Papua, kalau di Papua yang aku dengar sih kadal ini disebut ular berkaki karena bentuknya itu menyeramkan seperti ular gitu, makanya dia disebut ular berkaki. Cuma nggak tahu deh bener apa enggak. Mungkin ada orang sana yang melihat videoku, silahkan komen di bawah aja ya kalau misalkan benar. Atau kalau misalkan ada sebutan lain, silahkan komen di bawah. Kemudian teman-teman, si kadal lidah biru ini di habitat aslinya dia tuh banyak menghabiskan waktunya di tanah, atau dia ini termasuk hewan terestrial ya kalau nggak salah. Iya, sebutannya terestrial, hewan yang menghabiskan banyak waktunya di tanah kayak gitu. Nah, untuk makanannya aku bakal bahas tuntas di sini, dan nanti juga aku bakal buatin video yang khusus membahas gimana cara dia makan kalau misalkan dipelihara sama kita ya. Nah, terus juga biasanya nih di alam liar si kadal ini tuh banyak ditemukan di daerah hutan, terus juga dekat pemukiman manusia ya. Sama ya, kalau misalkan lagi di dekat pemukiman manusia katanya sih itu lagi berburu makanan gitu. Pokoknya dia tuh lebih banyak menghabiskan waktunya di tanah. Jadi dia nyari makanannya di tanah kayak gitu, nggak kayak iguana yang menghabiskan waktunya di atas pohon kayak gitu. Nah, ini bagus banget loh. Menurut aku sih ini lucu banget dan unik gitu, karena lidahnya berwarna biru, terus
apa ya, mukanya yang benar-benar dia bersin tegak gitu, terus juga bisa besar kayak gini tuh. Oke, setelah mengetahui kebiasaannya atau kebiasaan di habitat atau di alam liarnya, pasti kalian butuh juga dong, butuh informasi atau pengen tahu juga gimana sih kalau misalkan si blue tongue skink ini atau si kadal lidah biru ini kalau dipelihara manusia atau kalau kita pelihara itu gimana sih kehidupannya, terus makanannya apa, makanannya berapa kali sehari kayak gitu kan, pasti butuh informasi banget. Dan kalau misalkan ada yang mau breeding atau ada yang mau ternak gitu, pasti butuh juga informasinya. Pokoknya tenang aja, di video di YouTube channel Alam Luspi ini kita bakal bahas tuntas tentang si blue tongue skink atau kadal panana ini. Jadi karena sekarang aku lebih mengkhususkan ke mengenal panana atau review panananya aja, kita bahas yang lebih mendetail aja sih tentang panananya. Nanti kalau misalkan mau tahu berapa kali sehari makanannya, terus makanannya yang cocok itu apa aja, aku bakal bahas lagi di video yang akan datang. Pokoknya sampai breeding dan juga sampai merawat si baby kadal panana itu. Tunggu aja ya, jangan lupa di subscribe biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi terbaru tentang kadal panana ini, oke? Nah, kebetulan kadal panana yang aku punya ini dapat hibahan. Kalian bisa tonton di video aku sebelumnya, itu yang unboxing panana. Makasih banyak buat abang yang udah ngasih panananya. Aku bakal jaga dan reviewnya aku bakal ngasih tahu review dan pokoknya seputar panana aku bakal kasih tahu lebih jelasnya. Oke, jadi yang belum subscribe silahkan di subscribe. Dan juga oh ya teman-teman, mungkin ada yang butuh informasi tentang hewan-hewan gitu kan, hewan-hewan peliharaan, mungkin bukan selain hewan peliharaan atau kayak hewan mamalia dan lain sebagainya, kalian butuh informasi buat tugas dan lain sebagainya, itu kalian bisa kunjungi website resmi Alam Luspi. Oke, namanya alamluspi.com. Di situ lengkap semua, mulai dari hewan terkecil sampai hewan terbesar, dari hewan laut sampai hewan darat. Oke, pokoknya kalian bisa datang aja ke situs resminya atau ke website resminya alamluspi.com, itu udah lengkap banget. Oke, next ke pembahasan si panana ini. Nah, sebelum melihara kadal lidah biru atau kadal panana, alangkah lebih baiknya kalian harus tahu juga nih, si panana ini sebenarnya banyak banget jenisnya ya, banyak spesies atau banyak jenisnya. Nah, yang aku tahu ada spesies Tilique gigas, susah banget lagi namanya, Tilique rugosa, Tilique skincoides, dan masih banyak lagi jenisnya. Pokoknya itulah yang aku baca-baca di artikel. Nah, tentunya jenis-jenis yang aku sebutkan tadi itu berbeda motif dan juga warna dan juga ukurannya ya. Nah, jenis-jenisnya itu ada yang bilang itu dipengaruhi oleh lokasinya atau sejenis atau lain-lainnya. Sebenarnya sih lebih ke lokasinya sih kalau yang aku dengar sih ya. Jadi motifnya, warnanya atau ukurannya itu bisa dibedain dari lokasinya dia. Karena tidak semua jenis panana ini dapat ditemukan di satu pulau saja. Jadi dia mencari di mana-mana gitu ya. Oke, untuk ciri-ciri umum si kadal panana ini bisa kalian lihat nih. Untuk ciri-ciri umumnya kalian bisa lihat dan terawang aja sama mata kalian, bisa ngeliat kan ini ciri-ciri kadal panana seperti ini. Yaitu si kadal lidah biru ini memiliki ciri fisik yang sangat amat kalian bisa temukan, yaitu lidahnya dia berwarna biru. Terus juga sering banget orang-orang menganggap si kadal ini memiliki racun, teman-teman. Padahal faktanya si kadal lidah biru ini atau kadal panana ini tidak memiliki racun ataupun berbisa. Nah, sementara untuk mempertahankan diri dari musuhnya, si kadal lidah biru atau si kadal panana ini biasanya akan membuka mulutnya lebar-lebar atau bahkan menggigit. Jadi buat kamu yang memelihara kadal lidah biru nih harus berhati-hati ya. Walaupun mungkin yang kadal lidah biru atau kadal panananya yang kalian punya sekarang itu udah jinak atau udah baik, ya nggak menutup kemungkinan kalau dia juga bakal gigit kalau pas lagi dirinya ngerasa terancam atau nggak nyaman. Jadi harus tetap berhati-hati, oke? Kemudian si kadal
lidah biru atau kadal panana ini memiliki panjang sekitar 30 sampai 50 cm. Terus warna badannya itu coklat bergaris kehitaman yang bisa kalian lihat nih, yang terbentuk melingkar bagian punggungnya. Pokoknya ini nih kayak gini ya, kayak membentuk sisik, cuma warna-warnanya beda gitu kan. Terus kadal lidah biru ini punya bentuk tubuh yang agak pipi dan panjang. Terus memiliki 4 tungkai dengan 5 jari yang kecil dan tidak berselaput. Nih aku liatin ya, jarinya bener-bener nggak berselaput gitu kan. Oke, kadal lidah biru ini termasuk juga jenis kadal yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan ovovivipar. Nah lucu banget kan, dia bertelur dulu di dalam perutnya, dan setelah dia keluar itu sudah menjadi anak atau sudah menjadi baby si blue tongue skink. Pasti lucu banget dong, pasti kalian juga penasaran dong gimana sih caranya dia melahirkan gitu, bertelur dan juga melahirkan. Pokoknya aku juga penasaran, aku juga pengen ngebreeding. Semoga aja tahun ini aku bakal dapet kadal panana lagi biar bisa di breeding kadalnya ini. Nah kadal ini kalau misalkan melahirkan gitu ya, itu bisa menghasilkan baby sebanyak 3 sampai 5 ekor anak yang dilahirkan. Bahkan kadang ada yang lebih juga. Kadal ini termasuk hewan yang aktif mencari makan di siang hari, atau disebut juga hewan diurnal atau yang aktif di siang hari. Bukan nokturnal ya. Kalau nokturnal itu aktifnya di malam hari, kalau dia enggak. Kalau dia di pagi hari atau di siang hari. Nah, untuk makanannya, hewan ini termasuk omnivora ya. Jadi pemakan segala aja gitu. Kalau misalkan di habitat asalnya sih kadal ini makannya tuh dibeda-bedain gitu, 60%-nya buah dan sayur, terus juga 40%-nya daging. Nah untuk daging tuh kadang daging ayam, terus juga serangga atau hewan-hewan kecil yang bisa dia temuin. Namun kalau misalkan si kadal lidah biru ini udah dipelihara sama kita, sama manusia, itu biasanya dikasih makannya buah-buahan atau sayur-sayuran kayak wortel, terus juga pepaya, pisang, terus juga aku juga biasanya gitu ya, wortel kalau ada pepaya, kalau ada pisang ataupun sayuran-sayuran hijau yang lainnya. Nah untuk asupan dagingnya aku biasanya ngasih tikus kecil, terus kalau enggak serangga kayak jangkrik, terus juga utang itu bisa kasih kalau dia misalkan mau. Nah untuk makannya ini kalau udah dipelihara sama kita ya, sama manusia, itu harus ngasihnya yang bervariatif. Jadi jangan 1 bulan kalian kasih makan itu aja, jangan. Jadi ya 2 hari sekali gitu dibedain gitu makanannya. Contoh hari ini aku kasih makan sayuran gitu, sayuran hijau. Nah besoknya coba kita kasih makan pepaya, atau besoknya lagi kita kasih makan pisang. Terus selanjutnya di hari-hari berikutnya kita kasih makan asupan daging untuk si kadal panananya ini, biar dia juga tetap sehat dan makanannya tetap sama seperti di alam liarnya gitu ya, untuk makanan si kadal panananya. Sekarang kita masuk ke pembahasan kalau misalkan dia mogok makan. Nah kalau misalkan dia mogok makan itu biasanya ya yang tadi aku bilang, kadang kita makannya yang ngasih itu aja gitu. Contoh kita ngasih dia pepaya gitu, ngasih pepaya sampai terus makannya pepaya aja, ya otomatis dia juga bakal bosen kan kalau terus-terusan dikasih makan pepaya aja gitu. Kayak kalian sih gimana sih kalau kalian makannya itu terus gitu selama 3 hari atau selama beberapa hari, kan bosen juga gitu. Yang ada nanti malah nggak ada nafsu buat makan. Makanya harus bervariatif untuk ngasih makan si kadal panananya. Jadi seperti itulah ngasih makan si kadal panana. Untuk pembahasan gimana sih Kak cara ternakin atau cara breeding si kadal panana ini, tenang aja, nanti aku bakal bahas di video yang akan datang. Pokoknya ini khusus video review tentang kadal panananya aja atau kadal lidah birunya aja. Aku rasa sih reviewnya udah cukup ya, karena ya namanya juga baru pengenalan, jadi kita mengenal aja. Nah kalau misalkan dari kalian ada tambahan tentang si kadal panana atau kadal lidah biru ini, silahkan komen di bawah. Jangan lupa juga ngasih tahu sama teman-teman. Mungkin dari kamu nih ada yang udah pernah melihara kadal panana, coba ceritain aja suka dan dukanya melihara kadal panana nih. Kadal panana itu kayak gimana.
atau bisa diceritain cara ngerawatnya kayak gimana, bisa ceritain di kolom komentar ya. Jangan lupa di kolom komentar ceritain. Oke, jadi cukup sekian review banananya, karena aku rasa udah cukup bahasnya. Nanti untuk bahas makanan yang lebih rincinya atau yang lebih khususnya, terus juga untuk pembahasan kayak gimana sih cara bikin kandang untuk kadal penana, aku bakal bahas di video yang akan datang. Jadi ini khusus untuk review atau mengenal kadal penana aja. Oke, makasih yang udah nonton videonya. Sampai ketemu di video yang akan datang. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.